Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam channel Islam Post. Dalam kajian kali ini, kita akan menjelaskan tentang kelebihan orang alim daripada si jahil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikril ilmi in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, yakni ilmu, jika kamu tidak mengetahui. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita, manusia-manusia yang bodoh, untuk bertanya kepada ahli ilmu bila kita tidak tahu tentang hal tersebut. Disebabkan mereka ahli ilmu lebih pandai, lebih mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Rasulullah juga sangat mencintai, menyukai terhadap orang alim, sebagaimana yang tersebut dalam beberapa hadis. Rasulullah bersabda, "Naturatun ilal alim ahabbun ilayya min ibadati sanatin, siyamiha wa qiyamiha." Pandangan kepada orang alim lebih aku sukai dibandingkan beribadah setahun, puasa setahun, dan salat setahun. Dalam hadis berikutnya Rasulullah juga bersabda, "An-nasu alimun wa muta'alimun wal baqi hamjun." Manusia itu adalah orang alim dan pelajar, sedangkan sisanya adalah lalat kecil, yakni lalat kecil seperti nyamuk yang hinggap di atas wajah-wajah keledai dan kambing yang kurus. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga pernah bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi sab'una darajatan, ma baina kulli darajataini kama ma baina samai wal ardi." Kelebihan orang alim atas ahli ibadah adalah 70 derajat. Jarak antara setiap dua derajat sama seperti derajat langit dan bumi. Bahkan si alim yang fasik lebih Allah cintai ketimbang si bodoh yang ahli ibadah. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada hadis Nabi, "Al-alimu habibullah walau kana fasiqan wal jahilu aduwullah walau kana abidan." Orang alim adalah kekasih Allah walaupun keadaannya fasik, dan orang bodoh adalah musuhnya Allah walaupun keadaannya merupakan ahli ibadah. Dikisahkan bahwa sebahagian manusia berbeda pendapat mengenai kemuliaan orang alim yang fasik dan kemuliaan orang bodoh yang ahli ibadah. Lalu keluarlah salah seorang dari mereka dan ia pergi ke tempat pertapaan ahli ibadah yang bodoh. Lalu ia berkata, "Ya abdi, qabiltu da'wataka wa ghafartu laka dzambaka faturkil ibadata wastarih." Hai hambaku, aku telah terima doamu dan aku memberi ampunan kepadamu akan dosamu, maka tinggalkanlah ibadah dan beristirahatlah. Maka ahli ibadah itu menjawab, "Ilahi, inni arju minka hadza wa inni ahmaduka wa ashkuruka wa a'buduka min zamani kadza." Wahai Tuhanku, sesungguhnya saya mengharapkan hal ini darimu, dan sesungguhnya saya memujimu dan saya bersyukur kepadamu, dan saya telah menyembahmu sejak zaman sekian-sekian. Maka jadilah ahli ibadah itu sebagai orang yang berdosa, dan ia menjadi kafir dengan sebab kebodohannya itu. Kemudian pergilah salah seorang dari mereka tadi kepada orang alim yang fasik. Lalu ternyata orang alim itu sedang menikmati minuman keras. Lalu orang tadi berkata, "Ya ibadi, ittaqi minni wa anna rabbuka asturu dzambaka wa anta la tastahi minni wa inni uridu uhlikuka." Hai hambaku, takutlah terhadapku. Aku adalah Tuhanmu. Aku telah menutupi dosamu, namun engkau tidak malu terhadapku. Maka sesungguhnya aku hendak membinasakanmu. Lalu orang alim yang fasik itu menghunuskan pedangnya dan keluar dari tempatnya. Lalu ia berkata, "Ya mal'un, anta la ta'lamu rabbaka
fa inni u'allimuka rabbaka al-an. Hai terkutuk, engkau tidak mengetahui Tuhanmu, maka sesungguhnya aku akan memberitahumu akan Tuhanmu sekarang. Maka larilah si pengucap tadi. Maka dari ini dapat kita ketahui dengan pasti mengenai kelebihan daripada orang berilmu dan si jahil yang beribadah tanpa ilmu.